Kadang langkah pertama bukan yang paling sulit, tapi hari ke-70 ketika tak ada perubahan apa-apa, itu yang paling mematahkan semangat. Pagi itu langit belum benar-benar cerah. Bayu duduk diam di ujung kasur tipis di kamar kontrakannya yang sempit. Dindingnya sudah tak putih lagi, penuh noda lembab dan cat yang mengelupas. Udara lembab dan dingin pagi masuk melalui jendela kecil berdebu yang selalu dibiarkannya terbuka. Ia menatap kosong ke arah dinding, ke arah secari kertas yang menempel dengan isolasi buram. Kertas yang kini mulai kusam bertuliskan angka besar di tengahnya. 100 hari untuk mengubah hidup. Hari ini adalah hari ke-70. 70 hari sejak ia menulis target itu. 70 hari sejak ia menolak menyerah meski hidup tak pernah mempermudah. Bayu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Hari-hari terasa panjang, tapi perubahan tak kunjung datang. Ia berpikir, apakah tekadnya dulu terlalu naif? Apakah semangatnya hanya sisa dari mimpi masa muda yang tak sempat jadi nyata? Ia mengangkat tubuhnya perlahan. Di atas meja kecil yang menempel ke dinding, masih ada secangkir kopi hitam dari malam tadi. Dingin, pahit, dan menyimpan rasa lelah. Ia duduk di sana, menggenggam pena, lalu menulis satu kalimat pendek di buku jurnalnya. Hari ke-70, aku masih di sini. Di luar kamar, suara motor pekerja gudang mulai terdengar. Jam kerja pagi di gudang logistik tempat Bayu bekerja segera dimulai. Tapi tubuhnya terasa berat, lebih berat dari biasanya. Bukan karena kelelahan fisik, tapi karena beban pikiran yang terus menumpuk. Ia merasa seolah berjalan di tempat, berputar-putar di dalam labirin rutinitas yang tak membawa kemanapun. Bayu berdiri di depan cermin kecil yang tergantung dekat pintu. Cermin itu retak di ujung kanan atas, namun cukup untuk memantulkan wajahnya yang tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya berantakan, mata berkantung, dan sorotnya tak lagi penuh api. Ia menatap dirinya cukup lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Apa yang sebenarnya sedang kamu kejar, Bayu?" Gudang tempat Bayu bekerja bukanlah tempat yang buruk, tapi juga bukan tempat yang bisa membawa harapan. Tempat itu penuh suara dari forklift, dari tawarkan kerja yang sinis, dari aba-aba supervisor yang tak pernah peduli pada lelahnya manusia. Hari itu Bayu datang sedikit terlambat. Ia tak banyak bicara, ia hanya mengangkat kotak demi kotak sambil mendengar dua rekannya berbicara lirih tentang dia. Kalau hidupnya gitu-gitu aja, ngapain sok-sokan punya target 100 hari? Udah umur segitu, kerja juga gak naik-naik. Bayu mendengarnya, tapi ia memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena tahu membalas hanya akan menambah luka di hati yang sudah retak. Saat istirahat, Bayu duduk sendirian di pojok gudang. Ia membuka ponselnya, membuka aplikasi catatan tempat ia menyimpan mimpi-mimpinya. Membangun bisnis kecil, menabung cukup untuk biaya kursus, membantu ibunya di kampung, semua masih ada. Tapi semua kini terasa jauh, nyaris mustahil disentuh. Ia menulis satu kalimat baru.
Mimpi bukan hilang, hanya belum sampai. Malam pun tiba. Setelah pulang, Bayu langsung kembali ke kamar kontrakan. Ia menyalakan lampu redup dan kembali duduk di hadapan meja kecilnya. Ia membuka jurnal itu lagi, lalu menulis, bukan sebagai seorang pekerja lelah, tapi sebagai seorang manusia yang masih ingin percaya. Bayu, jika kamu membaca ini di masa depan dan masih bertahan, berarti kamu sudah menang. Menang bukan karena jadi kaya, bukan karena semua mimpimu terwujud, tapi karena kamu tetap berdiri. Meski tak ada yang memujimu, karena kamu memilih tetap hidup, meski hidup kadang tak ramah. Hujan turun perlahan di luar jendela. Suaranya menenangkan, menutupi suara dari luar yang biasanya membuat hati Bayu gelisah. Ia menatap ke arah jendela. Butiran hujan menari perlahan di atas kaca. Dunia di luar sana terus berjalan, dan dia masih di sini, duduk, menunggu, dan berpikir. Lalu, tiba-tiba suara notifikasi ponsel berbunyi, sebuah pesan dari bosnya. Besok datang lebih pagi, ada perhitungan stok, jangan telat. Bayu tak langsung membalas, ia hanya menatap layar ponsel itu lama. Ada rasa lelah yang lebih dalam dari biasanya. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa ia tak bisa lagi, tapi belum sekarang. Malam itu, Bayu menuliskan sesuatu lagi di kertas lain. Kertas kosong yang kemudian ia selipkan di bawah bantal. Jika aku menyerah hari ini, maka semua perjuangan kemarin sia-sia. Tapi jika aku bertahan satu hari lagi, mungkin itu hari yang membuat segalanya berubah. Bayu mematikan lampu dan berbaring dalam gelap. Matanya tetap terbuka. Ia tahu hidup bukan soal cepat atau lambat, tapi soal bagaimana tetap berjalan meski kaki terasa berat. Besok akan datang dengan tantangan baru, tapi malam ini ia membiarkan dirinya berhenti sejenak. Bukan menyerah, tapi mengatur napas, menyiapkan hati. Karena langkah yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Kadang justru langkah itulah yang paling